البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul khamis wa sittun, hadis yang ke 56. Haddatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri qala haddatsani Amir bin Sa'ad. Aywa as-sadis wal khamsun, ya 56. Boleh kita mengatakan situn wa khamsun, tidak diniatkan sebagai urutan, tapi sekedar apa adat. Tapi kalau urutan kesekian berarti sadis wal khamsun. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Annahu akhbarah, beliau menghabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan suatu infak yang dengan itu engkau mencari wajah Allah, illa ujirta alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala berdasarkan nafkah tadi. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sehingga apa yang engkau jadikan di mulut istrimu, yaitu itu juga mendatangkan nafkah, mendatangkan pahala. Baik. Hadis ini akan datang periwayatannya secara lebih panjang. Ini Imam Bukhari cuma mengambil bagian yang terkait dengan bab ini saja. Dan terkadang beliau melakukan itu sesuai dengan riwayat gurunya. Guru yang ini meriwayatkan dengan pendek, nanti guru yang lain meriwayatkan secara panjang. Beliau letakkan nanti pada bab yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Al-Hakam bin Nafi', dan biografinya sudah pernah kita lewati di kitab Badi'il Wahyi, hadis yang ke-7, yaitu beliau adalah Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi, siqatun sabtun kasirul hadis. Beliau dari Hims, dari Hims itu mana? Syam, ya. Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib Abu Bishr, Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi, siqah, tetapi apa? Kasirul hadis, tetapi beliau itu asirut tahdis, yaitu susah untuk dimintai hadis. Beliau menurut para murid akhlaknya itu agak keras. Tetapi si murid yang ini Al-Hakam bin Nafi' dia pandai. Setiap kali datang, dia datang dengan akhlak yang bagus, meminta dengan halus, dengan lembut, beradab, tahu apa yang membuat gurunya suka, apa yang membuat gurunya bengang, dia tahu. Nah, maka dengan itu murid yang lain susah mendapatkan hadis, tapi Al-Hakam bin Nafi' ini mendapatkan hadis. Bahkan apa, mendapatkan bukunya, mendapatkan ijazah. Walaupun untuk mendengar ini tidak banyak, tetapi diberi ijazah oleh gurunya. Dan bahkan diizinkan untuk mengambil semua bukunya. Tapi beliau tidak mau mengambil, cuma beliau menyalin saja. Menyalin, betul ya, mengcopy istilahnya. Syu'aib ini hadisnya banyak dicari orang karena beliau min asbatin nas fi Zuhri, guru yang akan kita sebutkan itu. Az-Zuhri ma'ruf. Ini siapa? Abu Bakar Muhammad ibni Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri, Imam Madani dan juga Imam Syami. Beliau imamun bila mudafa'ah, imam tanpa ada penolakan sama sekali, ma'ruf. Siqah kasirul hadis. Beliau diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan hadis, jangan sampai hadis hilang. Ini Az-Zuhri. Beliau tabi'in, ya. Asbatin nas fi Anas bin Malik. Beliau tabi'in. Baik. Qal haddatsani Amir bin Sa'ad, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Madani dan Al-Qurashi sekaligus. Siqah kasirul hadis.
An Sa'ad bin Abi Waqqas, ayahnya Ma'ruf. Kalau yang Amir tidak disebutkan kunyahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq mujabud dakwah, doanya terkabul. Cerita tentang beliau banyak sekali dalam Karamatul Aulia. Beliau termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Kenapa? Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Kenapa? Itu yang Anda tak tahu apakah beliau sampai Cina, karena beliau ketika perang Qadisiyah saja di zaman Umar beliau sakit bawasir. Apakah beliau sampai di sana, sampai di Cina, tak tahu ya. Tapi beliau adalah farisu Rasulillah, termasuk penunggang kuda kebanggaan Nabi SAW selain Abu Talha. Ya, beliau kuat, hebat. Termasuk Sabi usabah fi sabilillah. Di awal Islam beliau termasuk orang nomor 7. Dan awaluman roma bisahmin fi sabilillah. Yang pertama kali menembakkan panah di jalan Allah adalah beliau. Baik, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang meriwayatkan hadis dari si ayah ini juga ada anak yang lain, yaitu Mus'ab, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga meriwayatkan bahkan dari 3 orang. Semuanya meriwayatkan dari si ayah dari Rasulullah SAW. Jadi ada 3 anak yang meriwayatkan. Cuma anak yang ketiga tidak disebutkan namanya dalam riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, dan ini hadisnya panjang, Ma'ruf, terkait dengan masalah sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Karena di sini hanya diambil sisi pendalilannya saja, maka kita tak perlu mensyarah panjang sekali. Cukup bagian yang memang disebutkan di sini saja. Nanti syarah yang panjang ketika hadisnya memang disebutkan secara lebih lengkap. Itulah yang dikatakan oleh Al-Hafidh. Nah, kita ikuti pola itu. Di sini Rasulullah SAW bersabda, innaka, sesungguhnya engkau. Jelas ini yang engkau ini adalah dhamir mukhatab mufrad untuk mudzakkar, tetapi hadis ini bersifat umum sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Lafaz hadisnya hanya untuk 1 orang, untuk Sa'ad, tetapi Al-Hafidh mengatakan ini berlaku untuk Sa'ad sebagai pemberi infak dan berlaku untuk setiap orang yang polanya adalah sah untuk dia berinfak. Berarti apa? Ya, semua ayah masuk di sini, ayah atau suami, sebagai bentuk kewajiban. Nah, si istri bagaimana? Dia juga mendapatkan pahala walaupun tidak wajib, tapi dia menginfaki orang tua, menginfaki abang, menginfaki adik, menginfaki anak. Nah, ini tidak wajib. Ini kewajiban apa lelaki. Tapi kalau dia melakukan itu, maka ini adalah pahala untuk dia. Baik. Lalu siapa yang tidak sah untuk berinfak? Yaitu orang yang menginfakkan milik orang lain. Nah, ini jelas tidak sah. Maka pola-pola yang sering disebut-sebut oleh orang itu, oh ini adalah Robin Hood zaman ini, nah, itu tak sah, karena itu bukan harta dia, kecuali kalau dia mencuri hak dia kemudian dia menginfakkan, nah, itu sah. Masalah pahala, nah, itu sah dan dapat pahala. Tapi kalau itu milik orang lain, memang orang lain, cuma orang lain mendapatkannya lewat kezaliman, istilahnya orang zalim dihukum oleh orang zalim, nah ini dia tak dapat pahala. Walaupun ini rakyat kecil diuntungkan, tapi dari sisi pahala dia tak dapat pahala karena dia menginfakkan harta yang bukan milik dia. Tapi kalau pemerintah boleh, pemerintah melihat ini ada orang kaya yang jahat, orang kaya yang zalim, nah, pemerintah berhak untuk merampas harta orang itu kemudian membagi-bagikannya ke fuqara sesuai dengan kadarnya dan seterusnya. Tapi kalau yang bukan waliul amr, nah, tak boleh pola-pola mencuri lalu memberikan kepada orang lain, seperti disebutkan dalam biografi siapa itu, Sunan Kalijogo ketika masih muda. Itu tak boleh macam itu, mencuri untuk kemudian bagi-bagi ke orang, ini tak sah. Nah, namanya ceritanya macam itu. Makanya orang-orang bangga, oh orang Barat ada Robin Hood, yang Indonesia pun ada katanya. Itu tak layak dibanggakan. Walaupun rakyat kecil dapat rezeki, tapi untuk masalah pahala itu tak sah. Karena syaratnya itu adalah harta dia atau harta yang dia diberi wewenang untuk melakukan itu sebagai wakil pemilik. Ini fikih dari masalah innaka di sini.
Lang tunfiqa nafaqah. Nafaqatan ini nakirah fi siyaqis syarat, fi siyaqin nafi. Ini lan nafi. Tufidul umum. Jadi ini bersifat umum. Polanya seperti hadis yang semalam. Sama saja, apakah itu berupa makanan, ataukah minuman, apakah pakaian, ataukah apalagi tempat tinggal dan seterusnya, segala jenis nafkah masuk di sini. Cuma sekarang pertanyaannya, nafaqatan ini mansub sebagai apa dia? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah di dalam kitab Darori beliau. Boleh jadi yang pertama adalah maf'ul bih, karena tungfiqu ini fi'il mudhari' yang muta'addi, dia perlu maf'ul bih. Maka nafaqah ini boleh maf'ul bih, yaitu nafkah apapun. Boleh juga nafaqah di sini adalah hal, mansubun alal hal. Dalam bukan hal, apa tadi? Yaitu maf'ul mutlak, yaitu benar-benar Anda menginfakkan, bukan sekedar jual beli, bukan transaksi misalkan itu utang piutang, pinjam meminjam, bukan, tapi memang betul-betul infak. Nah, ini sebagai maf'ul mutlak untuk menguatkan fiilnya. Berarti maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya terhapus, dan kita tahu hadfu al-ma'mul yadullu alal umum. Dihapuskannya maf'ul bih dari suatu fi'il yang muta'addi ini memberikan faedah keumuman. Jadi keumuman hadis ini itu diketahui dari lafaz nafaqah, nakirah fi siyaqin nafi, dan boleh diketahui dari dihapuskannya maf'ul bih. Baik. Ini dari pembahasan dari sisi usul fikihnya. Baik, kemudian tabtaghi biha wajh Allah. Ini jumlah waqi'ah ba'da nakirah, ba'da ma'rifah, berarti sebagai apa? Hal dari innaka, dari anta. Dari anta yang mana ini? Tungfiku nih ya, ada anta di dalamnya. Yaitu dalam keadaan engkau mencari wajah Allah, engkau mengharapkan dengan nafkah itu wajah Allah. Di dalam usul fikih, hal ini sebagai syarat. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala tadi, pahala yang diceritakan dalam hadis ini adalah dia ikhlas mencari wajah Allah. Baik, inilah syaratnya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Apabila dia berinfak tidak ikhlas, tidak karena mencari wajah Allah, mencari pahala, maka dia tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan tadi. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidkar. Juga disebutkan oleh Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari, juga disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Hadis ini memiliki mafhum mukhalafah. Tatkala Nabi mengatakan, tidaklah engkau menginfakkan sesuatu karena mencari wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala. Berarti mafhum mukhalafahnya, apabila engkau menginfakkan tadi bukan karena mencari wajah Allah, engkau tidak mendapatkan pahala. Baik. Dan dari hadis ini kata Al-Qurtubi kita mendapatkan faidah bahwasanya infak untuk keluarga, walaupun ini adalah termasuk amalan yang paling utama, tetapi dia itu hanyalah mendapatkan pahala apabila diniatkan karena ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, dia gugur kewajiban tapi tak mendapatkan pahala. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya wajah Allah itu benar-benar ada. Buktinya Rasulullah SAW menyebutkan adanya wajah Allah. Allah Ta'ala juga menyebutkan illa betigha'a wajhi rabbihil a'la. Betul-betul wajah Allah itu ada, tetapi tidak seperti wajah makhluk. Wajah Allah sesuai dengan keagungannya. Baik, betul-betul ini adalah wajah sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab beliau Ar-Raddu ala Bishr al-Marisi. Baik. Dan dalilnya mutawatir tentang masalah ini. Adapun masalah pahala, jelas ini bagian dari pahala, tapi pahala yang tertinggi memang apa? Mendapatkan wajah Allah, yaitu melihat wajah Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat ihsan, nafkah bagian dari ihsan, dia akan mendapatkan al-husna, pahala terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah. Ternyata Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah mengatakan wa ziyadah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga sudah masuk surga, qala Allahu azza wa jalla hal turiduna an azidakum,
Allah berfirman kepada penduduk surga, maukah kalian untuk aku beri tambahan? Lalu mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana wa tusaqil mawazinana wa tudkhilal jannah. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami ya Allah? Engkau telah memperberat pahala kami, timbangan pahala kami, dan engkau memasukkan kami ke dalam surga. Yaitu apa lagi? Rasanya tak mungkin ada tambahan pahala yang sebesar ini, yang tak terhitung ini. Kemudian Allah Ta'ala menyingkapkan wajahnya. Kemudian apa? Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadharin ila wajhi rabbihim. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Rabb mereka. Lalu Nabi menyebutkan ayat tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat kebajikan, dia akan mendapatkan pahala yang terbaik dan mendapatkan tambahannya. Baik, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan. Ditafsirkan oleh para sahabat, yaitu apa? Melihat kepada wajah Allah Ta'ala. Dan ini dinukilkan ijma oleh Al-Allamah Abdul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab beliau, Risalatun ila Ahli Sadr. Para ulama bersepakat bahwasanya nanti orang yang beriman akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Baik. Sesuai kehendak Allah. Tapi akhirnya tidak selamanya, cuma apa? Setiap hari Jumat nanti kalau di surga itu. Yang dia di derajat surga paling tinggi, dia akan melihat wajah Allah pagi dan petang. Waktu yang lain boleh aktiviti dengan keluarganya dan apa. Soalnya kalau Allah menampakkan wajahnya terus, orang tak akan mau pindah nanti. Maksudnya pindah melihat. Jelas Allah yang paling disukai untuk dilihat. Nah, kita nanti tak lagi tengok istri, tak lagi tengok kebun-kebun, rumah-rumah, karena sudah ada pemandangan yang terbaik dan tak ada batasannya keindahannya itu. Ya, dengan hikmah Allah, cuma apa pagi dan petang untuk yang derajat tertinggi. Nah, waktu yang lain boleh senang-senang ke jalan-jalan, ke berkemah, berkilah kemana di surga. Malaikat tak berjalan. Malaikat memang apa? Selalu bertasbih pagi dan petang, datang berkunjung, masuk ke pintu-pintu, mengatakan salamun alaikum dan seterusnya. Jadi teman baik, jadi tamu-tamu yang baik, jadi pelayan-pelayan dan seterusnya, banyak tugas. Baik, kemudian disebutkan di sini illa ujirta alaiha. Nah, setelah ada nafi lan, kemudian ada isbat, kecuali engkau diberi pahala dengan sebab itu. Cuma untuk ahli lughah ini akan menjadi iskal. Kita tahu yang namanya mustasna yang datang setelah illa, ini dia wajib berupa isim. Bagaimana setelah illa justru yang datang adalah fi'il madhi? Ini aneh. Ini fi'il. Bagaimana itu? Jelas tak sesuai dengan peraturan lughah. Maka kata Al-Karmani rahimahullah, dia ada dua takdir, yaitu tatkala tabtaghi bidzalika wajh Allah sebagai hal, maka yang setelah illa ini badal dari hal. Berarti takdirnya apa? Illa halata kaunika ujirta alaiha, atau hala kaunika ma'juran alaiha. Jadi tetap setelah illa itu ada isim yang tersembunyi, takdirnya hal. Illa hala ma'jurin, atau halatan ma'juran misalkan. Makanya tak sesuai, setelah illa itu wajib isim. Bagaimana setelah illa tahu-tahu ada fi'il? Nah, kata beliau berarti ada badal yang tersembunyi, badal dari tabtaghi bidzalika wajh Allah. Kita tahu tabtaghi bidzalika wajh Allah jumlah ini hal, maka yang setelah illa ini badal dari hal. Kita tampilkan saja hal. Berarti takdirnya apa di sini? Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa hala kaunika ma'juran. Nah, ada takdirnya hala kaunika. Jadi apa? Ada isim. Tak disebut di kalangan para pensyarah sebagai pola mubalaghah, tapi apa boleh jadi min babil ikhtisar, diringkas. Karena karakter bahasa Arab selalu mencari yang ringkas asalkan tidak menimbulkan iltibas, kerancuan.
Jelas setelah illa dan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau orang Arab, jelas paham bahasa Arab. Ada isim yang tersembunyi di situ. Baik. Ini juga dijelaskan oleh selain Al-Karmani adalah Al-Qadhi Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari. Intinya hampir sama, yaitu hala kaunika ma'juron. Baik. Sekarang alaiha, ujirta alaiha, engkau diberi pahala. Baik, yang ujirta di sini inti pembahasannya bukan mubalaghah tetapi lil apa itu? Yaitu lit tahqiq. Kita tahu pahalanya nanti, namanya apa? Engkau melakukan ini, engkau akan diberi pahala. Tapi kenapa dia dengan fi'il madhi? Nah, ini lit tahqiq, yaitu pasti diberi pahala. Makanya digunakan fi'il madhi di situ. Kemudian alaiha, ala di sini sababiyah, disebabkan oleh nafkah tadi. Ini menunjukkan bahwasanya pahala itu berdasarkan amal soleh. Bukan orang diam saja tak mau beramal tahu-tahu dapat pahala. Ini menyelisihi sunnatullah. Kecuali yang Allah perkecualikan, ada anak yang mendoakan untuk orang tuanya. Nah, itu dalil yang lain. Dan anak sendiri hasil kerja orang tua sebenarnya. Jadi tetap saja ujung akhirnya adalah pahala itu berdasarkan amalan. Kalau tidak beramal, bagaimana ingin mendapatkan hasil yang baik? Berarti di sini ada isyarat wajib beramal. Nah, di antara amalannya adalah yang disebutkan di sini, yaitu berinfak untuk keluarga. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Hatta di sini kata Al-Karmani dia adalah sebagai apa? Sebagai harfu syarat, sebagai harfu atof. Berarti apa? Lang tungfiqa nafaqatan hatta ma di sini adalah isim mausul mabni ala sukun fi mahalin nasab. Karena dia maktuf kepada nafaqatan. Kalau nafaqatan sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Kemudian apa? Ma taj'alu fi fimra'atik. Apa yang engkau berikan untuk ke mulut istrimu, yaitu suapan. Kalau di Jawa biasanya waktu akad pernikahan itu ya, kemudian mereka apa itu saling menyuap. Ya ini berpahala walaupun tak perlu lewat acara akad suap menyuap macam itu. Tapi secara umum setiap hari menyuap dan sebagainya, ini ada pahalanya. Sekarang kenapa disebutkan masalah istri? Nah, dijelaskan hikmahnya oleh Al-Karmani dan lain-lain, yaitu ini sebagai dalalatut tanbih, yaitu diingatkan. Kenapa? Jarang sekali seseorang ketika menyuap istrinya itu dia meniatkan pahala, karena ini biasa, boleh dikatakan biasa, tiap hari infak untuk istri ini biasa, rutinitas, tradisional biasa. Maka Rasulullah mengingatkan dalam perkara yang sangat biasa, yang susah orang untuk mengingat adanya potensi pahala di situ. Rasulullah mengingatkan, niatkan untuk mencari pahala di situ. Ini juga disebutkan oleh sebelum Karmani, yaitu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Disebutkannya istri di sini untuk mengingatkan bahwasanya perkara tradisional yang orang menganggap itu biasa, kalau diniatkan untuk mencari pahala, maka dia akan mendatangkan pahala. Maka ini hatta di sini litaklil, untuk yang perkara sangat remeh saja, untuk sebagian orang remeh. Orang biasanya tak cerita untuk infak ke istri, tapi kalau infak ke masjid atau infak ke NGO, wah dia mungkin apa? Menjadi perkara yang besar, akan cerita mungkin. Nah, diingatkan perkara yang dipandang biasa saja itu akan mendatangkan pahala. Kemudian mata ja'alu fi fimra'atik, takdirnya apa? Mata ja'aluhu, maf'ul bihnya dihapus, dan ma di sini ini ma mausulah yufidul umum. Apa saja? Tapi jelas umum di sini umum makanan ya, tak mungkin pakaian masuk mulut, tak betul. Tapi keumuman makanan terserah, makanan asasi atau makanan tambahan atau makanan sekedar penyedap atau apa, semuanya mendatangkan pahala di situ. Dan dijelaskan oleh ana lupa kalau tak salah adalah Al-Qadhi Al-Aini, ini dalalatut tanbih ada di sini, yaitu untuk makanan yang biasanya harga murah saja itu mendatangkan pahala, apalagi kalau sedekahnya lebih besar, mungkin pakaian hari raya barangkali, atau ya pakaian kerja sehari-hari, istrinya pakaiannya sudah robek-robek, dibelikan yang baru, ini lebih besar lagi nafkahnya, lebih banyak pahalanya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.